Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Siti Mardia, NIM 20201432234 dengan prodi PGSD, mata kuliah bimbingan konseling sekolah dasar dengan dosen pengampu Ibu Hendra Surtiani MPD. Baiklah teman-teman, pada pertemuan keempat ini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis layanan bimbingan dan konseling untuk anak sekolah dasar. Nah, dari jenis-jenis layanan bimbingan dan konseling ada beberapa submateri yang saya jelaskan. Yang pertama yaitu layanan dasar bimbingan, yang kedua layanan responsif, 3 layanan perencanaan individual, 4 dukungan sistem, 5 10 layanan bimbingan dan konseling di sekolah dasar menurut Profesor Praitno. Baiklah, untuk materi pertama yang saya akan menjelaskan yaitu mengenai layanan dasar bimbingan. Layanan dasar bimbingan ini adalah suatu bentuk bantuan yang diberikan oleh konselor kepada pihak konseling berupa proses pemberian bantuan, yaitu berupa kegiatan-kegiatan terstruktur yang dilaksanakan secara sistematis. Nah, dari kegiatan yang sangat sistematis ini kemudian dilakukan secara klasikal dan berkelompok, sehingga mampu mengembangkan kemampuan klien agar mampu menyelesaikan dirinya secara efektif dan berkelanjutan. Nah, dari layanan dasar bimbingan ini memberikan bantuan. Tujuannya yaitu mampu mengembangkan proses diri, baik itu moral, mental, kemudian kepribadian yang mampu memperoleh keterampilan dasar pada konseling. Dan untuk yang kedua yaitu layanan responsif. Layanan responsif ini merupakan bentuk layanan bimbingan konseling yang ditujukan pada konseling yang merupakan penyelenggaraan segera. Penyelenggaraan segera ini adalah di mana penanganan segera diperlukan, karena jika sampai terjadi penundaan atau keterlambatan dalam menangani kasus ini, itu akan berakibat terhadap terhambatnya peserta didik, yaitu peserta didik dalam mencapai SKKPD. Nah, untuk cara menanganinya yaitu dengan dilakukan secara individual. Secara individual itu dengan melakukan interaksi dengan konseling secara intensif agar apa? Agar dapat dikenali permasalahan yang sedang dihadapi secara mendalam dan komprehensif untuk memudahkan dalam menemukan solusinya. Dan untuk yang ketiga yaitu mengenai layanan perencanaan individual, di mana layanan ini merupakan bentuk bantuan kepada konseling agar mampu membuat rencana terprogram. Rencana terprogram ini merupakan perencanaan yang meliputi perencanaan kelanjutan studi, kemudian perencanaan karir maupun perencanaan hidup masyarakat. Dan yang keempat yaitu dukungan sistem. Dukungan sistem ini merupakan kegiatan pendukung bagi terlaksananya pemberian layanan bimbingan konseling. Pelayanan bimbingan konseling ini merupakan isi dari ketiga komponen program bimbingan konseling, yaitu layanan dasar bimbingan konseling responsif, layanan individual, nah kemudian dukungan sistem lebih banyak berkaitan dengan pengelolaan bimbingan konseling. Baiklah teman-teman, dan untuk selanjutnya itu mengenai 10 layanan bimbingan dan konseling di sekolah dasar menurut Praitno. Yang pertama, layanan orientasi. Layanan orientasi ini merupakan layanan konseling memungkinkan klien memahami lingkungan baru dimasukinya untuk mempermudah dan memperlancar berperannya klien dalam lingkungan baru. Kemudian yang kedua, layanan informasi, yaitu layanan konseling yang memungkinkan klien menerima dan memahami berbagai informasi yang dipergunakan yaitu sebagai bahan pertimbangan dan pengembangan keputusan untuk kepentingan klien. Yang ketiga,
layanan penempatan dan penyaluran. Layanan konseling yang memungkinkan klien memperoleh penempatan dan penyaluran. Penempatan dan penyaluran yang sesuai dengan bakat dan kemampuan seseorang atau pada kemampuan masing-masing. Yang keempat, layanan penguasaan konten. Layanan penguasaan konten ini merupakan layanan yang memungkinkan klien mengembangkan diri, yaitu berkenaan dengan sikap dan kebiasaan belajar yang baik, materi pelajaran cocok, dan kecepatan dan ketepatan dan kesulitan dalam belajar. Aspek tujuan dan kegiatan belajar lainnya. Yang kelima, layanan konseling individual, yaitu proses belajar melalui hubungan secara pribadi dalam wawancara antara seseorang yaitu konselor dengan seorang konseling. Yang keenam, layanan bimbingan kelompok. Isi kegiatan bimbingan kelompok ini terdiri atas penyampaian yang berkenaan dengan masalah pendidikan, baik itu pekerjaan, pribadi, masalah sosial, dan tidak disajikan dalam bentuk pelajaran. Yang ketujuh, layanan konseling kelompok merupakan upaya bantuan kepada peserta didik dalam rangka memberikan kemudahan dan perkembangan dan pertumbuhannya yang bersifat yaitu dalam melakukan pencegahan dan penyembuhan. Dan yang kedelapan, layanan mediasi. Layanan ini merupakan layanan konseling yang memungkinkan permasalahan atau perselisihan yang dialami klien dengan pihak lain dapat dientaskan dengan konselor sebagai mediator. Dan yang kesembilan, layanan konsultasi, yaitu sebagai proses penyediaan bantuan teknis untuk konselor, orang administrator, dan konselor lainnya dalam mengidentifikasi dan memperbaiki masalah yang membatasi efektivitas peserta didik atau sekelompok. Baiklah, itulah mengenai pemaparan materi pada pertemuan keempat ini, yaitu mengenai jenis pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah dasar. Dan semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi teman-teman. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya.